Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang apa itu artikel ilmiah. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nita Silviana dengan NIM 231103107 dan rekan saya Zawa Anissa Putri Bakhtiar dengan NIM 231103193 dan Nikade Dewi Wiatnyani dengan NIM 231103141. Jadi, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang membuat gagasan ide dari suatu penelitian dengan cara observasi pengamatan, pengkajian, dan evaluasi yang disajikan dalam bentuk terstruktur sesuai dengan metode ilmiah. Pengertian artikel ilmiah menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Suyitno, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Selanjutnya, menurut Brotowijojo, pengertian artikel ilmiah merupakan sebagai bagian dari karya ilmiah atau karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Tartono. Menurut Tartono, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut Pranata. Menurut Pranata, artikel merupakan karya tulis atau karangan non-fiksi. Selanjutnya adalah struktur artikel ilmiah yang akan diterangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari artikel ilmiah. Jadi, di dalam artikel ilmiah itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu judul, yang kedua baris kepemilikan, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil, yang kedelapan pembahasan, yang kesembilan simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, yang pertama itu judul. Judul yang terdapat di dalam artikel ilmiah tidak harus sama dengan judul yang terdapat pada laporan penelitian. Judul artikel ilmiah biasanya dicantumkan juga identitas penulis berupa nama penulis tanpa gelar dan lembaga atau instansi yang bertugas. Judul dalam struktur artikel ilmiah merupakan bentuk dari jiwa, semangat, esensi, inti, dan juga ciri secara keseluruhan dari isi sebuah artikel ilmiah yang ditulis. Oleh sebab itu, dalam menciptakan atau menulis judul biasanya serupa dengan label. Selanjutnya itu baris kepemilikan. Baris kepemilikan merupakan bagian dari struktur artikel ilmiah yang merupakan integral dari suatu artikel ilmiah yang merujuk terhadap hak yang dimiliki oleh pengarang atau hak kepengarangan dan hak kepemilikannya. Yang ketiga itu abstrak. Abstrak biasanya memuat mengenai inti permasalahan atau tujuan, bagaimana cara penelitian yang dilakukan di dalam artikel ilmiah tersebut, dan bagaimana hasil dan simpulan yang terdapat di dalam suatu artikel ilmiah tersebut. Abstrak ini disusun menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan diberi terjemahan bahasa Indonesia. Atau menggunakan salah satu tergantung bagaimana penerbit atau instansi yang bersangkutan. Abstrak merupakan penyajian singkat dari keseluruhan artikel yang merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca setelah judul di dalam struktur artikel ilmiah tersebut. Yang selanjutnya itu kata kunci. Di dalam kata kunci ini biasanya terletak di bagian bawah abstrak dan biasanya terdiri dari beberapa kata kunci.
atau keyword yang digunakan di dalam abstrak dan di dalam artikel ilmiah. Kata kunci atau keyword terdiri dari 3-5 kata, yang mana kata-kata tersebut tidak boleh mengulang judul. Kata kunci atau keyword merupakan pilihan kata yang memiliki makna yang terkandung dalam sebuah artikel ilmiah atau di dalam dokumen yang kemungkinan dapat digunakan untuk melakukan indeksasi mengenai kandungan isi yang tercantum di dalamnya. Biasanya kata kunci atau keyword ini sengaja disajikan untuk membantu pembaca. Selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan, struktur ilmiah, yaitu pendahuluan berisi mengenai apa latar belakang masalah yang ada di dalam artikel ilmiah tersebut, mengenai mengapa masalah tersebut diteliti, bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana tinjauan pustakanya, hingga bagaimana keterangan yang terkait dalam tulisan. Di dalam pendahuluan, memuat rujukan yang ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan juga menulis tahun penerbit artikel ilmiah tersebut. Pendahuluan dapat diartikan sebagai bagian yang menguraikan apa yang menjadi permasalahan yang tentu saja berhubungan dengan penelitian sekaligus menjadi sajian parameter yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian di dalam artikel ilmiah menjadi wadah yang mampu menampung rancangan penelitian karena memuat berbagai hal tadi, yaitu mengenai data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Yang terakhir itu validitas data. Yang selanjutnya itu hasil. Di dalam penelitian karya ilmiah, hasil merupakan dari uraian yang telah dilakukan dan dicantumkan di dalam artikel ilmiah. Hasil biasanya merupakan bagaimana dalam proses penelitian tersebut. Hasil biasanya juga dibantu oleh data pendukung, misalnya foto, video, diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembahasan. Pembahasan merupakan terusan dari hasil yang mana menjelaskan bagaimana hasil yang diperoleh di dalam artikel ilmiah tersebut. Kemudian itu simpulan. Di bagian simpulan ini biasanya juga memuat permintaan saran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Simpulan berisi mengenai pernyataan yang singkat dan akurat. Dalam simpulan juga terdapat pembuktian singkat mengenai kebenaran hipotesis untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam penelitian yang sudah ditentukan. Yang terakhir itu daftar pustaka. Di bagian daftar pustaka ini merupakan daftar dari berbagai rujukan atau referensi yang kemudian digunakan di dalam artikel ilmiah tersebut. Berbagai referensi yang digunakan harus ditulis secara lengkap di bagian daftar pustaka dan sesuai dengan acuan yang sudah disebut di dalam batang tubuh. Daftar pustaka ini disusun harus sesuai aturan atau sistematika yang mana ditulis berdasarkan acuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu novelty. Novelty merupakan sebuah pembaharuan dalam sebuah penelitian. Hal ini berarti novelty merupakan bagaimana peneliti menemukan pengetahuan, informasi, metode yang dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam penelitiannya. Pembaharuan dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan sebuah penelitian harus memuat manfaat atau dampak bagi lingkungan maupun dari segi sosial. Beberapa poin yang akan membantu dalam mencari novelty dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, membaca literatur penelitian. Salah satu cara paling penting untuk menemukan pembaharuan dalam penelitian yakni dengan banyak membaca literatur penelitian.
Mencari literatur dengan topik sejenis akan membantu dalam mencari apakah topik penelitian sudah digunakan atau tidak. Selain topik, hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya metodologi dan teori. Hasil penelitian lain dengan objektif untuk menganalisis penelitian. Literatur penelitian dapat ditemukan di sejumlah perpustakaan online, baik nasional maupun internasional. Contohnya, Sinta, Scopus, Google, Google Scholar, Academic, dan Edu. Yang kedua, yaitu menemukan research gap atau masalah. Research gaps diartikan sebagai permasalahan atau pertanyaan yang belum terjawab oleh suatu bidang studi atau penelitian di bidang yang dikaji. Suatu celah dalam penelitian sebelumnya di bidang ini dapat menjadi pembaharuan atau novelty dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu temukan variabel yang belum pernah diteliti. Pembaharuan dapat menggunakan pilihan salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang belum pernah digunakan pada penelitian di bidang yang dikaji. Membaca literatur menjadi kunci utama untuk mengetahui variabel apa saja yang sudah digunakan dalam penelitian pada bidang tersebut. Yang keempat, yang terakhir, gunakan teori yang berbeda. Selanjutnya, sebuah penelitian bisa menemukan kebaruan jika dikaji menggunakan teori yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat membuat kebaharuan penelitian dengan atau menganalisis suatu penelitian dengan teori yang berbeda. Selain teori, juga dapat mengkaji menggunakan metodologi yang berbeda pula. Novelty sangat penting karena tujuan sebuah penelitian adalah memberikan suatu pemecahan masalah yang baik. Sebuah permasalahan penelitian yang berulang dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu periode ke periode yang lain, sebenarnya minim manfaat. Yang terakhir, kesimpulan. Artikel ilmiah berisi suatu masalah yang penyampaiannya disertakan bukti dan argumentasi yang mendukung. Kemudian, diakhiri dengan ringkasan dan kesimpulan. Artikel disajikan dengan bahasa yang relatif sederhana sehingga dapat dan mudah dimengerti. Pembuatan artikel ilmiah harus memperhatikan langkah-langkah pembuatannya. Tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi harus mencapai aturan-aturannya. Adapun struktur dari artikel ilmiah yaitu judul, barisan kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang terakhir yaitu kebaruan atau novelty. Novelty merupakan sebuah pembaharuan dalam sebuah penelitian, yaitu membaca literatur penelitian, menemukan research gap masalah, temukan variabel yang belum pernah diteliti, dan menggunakan teori yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.